Penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan 351 Jungto 335 gitu. Dan di sini saya juga ingin memberikan pembelaan untuk penasehat hukum saya yang sudah difitnah. Tadi sampai mana? Sampai Instagram, Kak. Ya, Instagram. Saya harap di sini pemirsa untuk rame-rame melaporkan atas bullying, hate speech, ujaran kebencian yang dia ujarkan terhadap saya. Saya sudah difitnah dokter abal-abal. Saya sudah difitnah penipu. Saya sudah difitnah penganiaya. Makanya semua fitnahan-fitnahan itu akan saya buktikan dengan koridor yang jelas, yaitu meja hijau dan jalur hukum. Disitulah sekarang saya juga sedang berjuang untuk keadilan. Karena saya ini perempuan, saya sudah dirugikan tadi secara uang, secara badan saya juga babak belur, kemudian mental saya juga kena, dan konstan cyberbullying dari saudara KH beserta fans-fansnya yang tidak tahu permasalahannya, gitu loh. Di sini saya harap pemirsa harus lebih bijaksana dalam menilai, karena sebagai perempuan tentunya jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya. Selain saya, ada juga beberapa orang perempuan yang sudah dilecehkan dan dirugikan. Waktu itu juga sudah ada yang muncul ke permukaan, mulai dari Ayu Thalia, kemudian juga ada Lucinta Luna. Itu jejak digital bisa dilihat gitu. Apalagi dengan Lucinta Luna juga, saudari Lucinta Luna juga mengalami kerugian materi seperti itu. Jadi saya harap untuk selanjutnya, kenapa saya berbicara, saya tidak mau ada korban-korban wanita yang lainnya mengalami kerugian seperti saya, kerugian materi, kerugian fisik, kemudian nama baik dihancurkan. Itu sudah saya bangun dari nol. Makanya di sini saya berjuang untuk keluarga saya, untuk karyawan saya, dan untuk diri saya sendiri, serta untuk seluruh wanita di Indonesia. Wanita di Indonesia jangan mau dilecehkan, jangan mau dirugikan oleh laki-laki. Harus buktikan jika kita benar, maju terus, pantang mundur. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin kamu aja deh, Polres Bogor bicara. Untuk Polres Bogor, karena Bang Fahmi ini bukan Bang Fitra bukan kuasa. Tapi sebelum saya luruskan dulu. Oke. Nah, dia sedikit juga ada saya luruskan ya. Ini harus diluruskan. Kemarin saya difitnah secara langsung oleh yang bersangkutan. Ya. Mohon maaf nih, saya tidak menyalahkan teman-teman media. Tapi karena memang yang bersangkutan itu menyebarkan informasi bohong terkait dengan diri saya, yang katanya saya ini pergi dalam percakapan Bogor. Itu adalah tukang sawer polisi, penyidik, kan gitu. Di Polres Bogor. Saya ya selaku pengacara selalu menjaga reputasi saya dan nama baik saya. Terus yang disampaikan dia ini di berbagai media ya, menyebarkan rekaman antara yang bersangkutan dengan saudari Ayu Thalia. Ya. Lantas karena rekaman ini disebarkan, saya tanya Ayu Thalia langsung, Bu, apakah benar saya ini ya pergi ke Polres Bogor untuk menyawer penyidik-penyidik di sana? Dan saya ke sana. Beliau menanyakan, oh tidak ada bang, kata dia gitu kan. Nah, saya tidak ada itu tidak benar, kata beliau, dan saya akan meminta maaf kepada publik. Nah, yang bersangkutan Ayu Thalia sudah meminta maaf dan mengklarifikasi itu
di instastory-nya menyampaikan bahwasanya pemberitaan yang disebarkan oleh KH tersebut di media adalah tidak benar karena dia menyebut nama saya di situ Pitra gitu loh ya. Ke Polres Saya tidak pernah ke Polres Bogor karena kuasa hukum yang menangani di Polres Bogor itu adalah rekan saya Fahmi Bahmid. Nanti mengenai dengan permasalahan hukum di Polres Bogor itu silakan Fahmi Bahmid, saudara-saudara sekalian tanya. Jangan Anda mencari kambing hitam, mencari simpati publik, membangun opini untuk menyerang saya. Saya selaku penasihat hukum wajib membela kepentingan hukum saya, klien saya. Jadi jangan Anda cari kesalahan dengan mengkait-kaitkan permasalahan ini ke saya. Jadi kalau Anda mencari masalah dengan saya, silakan datangi saya langsung. Itu baru gentleman. Total pertanyaannya tadi, total berapa gugatan yang sudah dilayangkan untuk Kevin Hiller, Kak? Undang-undang ITE pidana ya di Polda Metro Jaya, kemudian di Polres Bogor itu atas penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan 351 Jungto 335 gitu. Dan di sini saya juga ingin memberikan pembelaan untuk penasehat hukum saya yang sudah difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Sekali lagi saya tegaskan, Bang Pitra ini tidak pernah ke Polres Bogor, apalagi sawer-sawer penyidik, ketemu penyidik ataupun bertemu penyidik, baik penyidik KH ataupun saya di Polres Bogor. Jadi Bang Pitra ini adalah kambing hitam, dicemarkan nama baiknya. Dia tidak pernah mengusik sedikit pun kasus saya di Polres Bogor, akan tetapi nama baiknya dijatuhkan. Saya hanya mengurus hartanya Dokter Siska. Jadi Iya. fokus masalah harta-harta beliau. Kalau masalah pidana kriminal saya tidak kesana pembahasannya. Iya. Di situ. Mau dilaporkan nggak Bang? Hah? Mau dilaporkan nggak si KH itu? Ya kita lihat dulu minggu depan. Saya mau ketemu dia langsung minggu depan. Makanya Kalau tidak ada permintaan kalau memang maaf, yang bersangkutan itu tidak mengklarifikasi, pasti akan saya pikirkan untuk tempuh ke sana, gitu. Karena ini menyangkut nama baik saya selaku advokat. iya. Apalagi saya selaku sekjen organisasi advokat, orang nomor 2 di organisasi advokat. Jadi itu reputasi saya dan banyak anggota saya mempertanyakan itu. Itu bahaya ke Itu depan. fitnah kejam. Ya. Ya. Dan selanjutnya juga di sini saya akan membuktikan semuanya dengan proses hukum, baik jalur pidana ataupun perdata sampai ketok palu, karena fitnah-fitnah kejamnya sudah tidak bisa ditoleransi. Sekali lagi saya sudah korban cyberbullying. Dia membawa profesi saya juga, dan ini pun sudah saya laporkan ke bidang hukum di Ikatan Dokter Indonesia karena profesi sudah dijelek-jelekan. Dokter abal-abal, dokter palsu, sedangkan saya memiliki ijazah resmi, dan jangankan di Indonesia, di luar negeri pun berlaku gitu. Jadi di sini sudah sangat-sangat mencemarkan nama baik saya secara pribadi dan secara profesi. Oleh karena itu, saya akan buktikan dengan ketok palu atau putusan hakim siapa yang sebenarnya korban, tapi saya tidak mau playing victim. Biar dibuktikan dengan jalur dan koridor yang benar, dengan jalur hukum. Buktinya hari ini tidak datang, waktu itu di Polres Bogor juga tidak datang gitu. Karena menurut saya lelaki sejati itu tidak banyak keluar-keluar, tidak akan banyak pembelaan diri, tapi buktikan saja dengan aksi. Jika memang dia benar, hadapi saja berbagai gugatan dan laporan saya gitu, bukan malah pembelaan diri, lapor sana lapor sini gitu kan. Nah itu pun kan jika memang dia benar, otomatis tidak perlu seperti itu, karena fakta hukum, fakta medis semua sudah ada gitu. Dan dia malah banyak giring-giring opini, sampai rekaman-rekaman telepon saya yang sudah dari tahun 2021 dimunculkan, rekaman telepon masalah kebal hukum. Mohon maaf pemirsa, tidak ada di dunia ini yang kebal hukum. Saya waktu itu Surat perlindungan Kapolri itu sampaikan aja. dan saya juga sudah mendapatkan surat perlindungan dari Kapolri.
Ini itu harus ditutup dong namanya, Bang. Ya, tutup aja namanya. Mana nih, Bang? Ah, itu stok saya ntar belakangan ya, Mbak. Ini saya juga mendapatkan surat perlindungan dari Kapolri. Mana, Mbak? Ini mau dicari dulu, katanya barusan ngomong apa? Oh, stok saya. Mas, Mbak, ayo. Iya. Nah, saya sudah mendapatkan surat perlindungan hukum dari Kapolri, kemudian dari Komisi 3 DPR RI, karena di sini juga saya sudah memberikan fakta-fakta hukum yang ada. Yang pasti mungkin kalian juga mengetahui bahwa dia tidak mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saya. Dan sekarang pun sudah ada videonya kalau saya dibanting, kalau saya ditarik paksa dan tangan saya kena tembok. Ketika ditarik itu tangan saya kena tembok gitu. Di situ kan jelas ya, dia bilang tidak melakukan penganiayaan, akan tetapi sudah ada juga viral video penganiayaan yang diduga telah dilakukan oleh KH terhadap saya. Jadi di sini saya harap publik juga bisa mendoakan saya agar saya kuat, agar saya diberikan kesehatan sampai proses hukumnya selesai. Mungkin saya berusaha kuat, tapi namanya perempuan, tetap saya juga punya hati, punya perasaan gitu. Kalau dibilang sedih, saya sedih. Tapi saya berusaha kuat, saya berusaha tidak untuk playing victim seperti dia. Jadi saya minta doanya, kemudian support dari kalian, dan yang pasti jika dia telah menumbangkan akun saya dengan bantuan fans-fansnya dia, fans-fans yang tidak tahu kenyataannya seperti apa, kalian yang sudah melihat saya ini tolong bantu report akun Instagram dia untuk ujaran kebencian serta bullying, karena saya sudah dibully, sudah difitnah dan dikata-katai. Ada Oke. lagi pertanyaan lainnya? Cukup ya. Terima kasih. Itu yang perlindungan hukum mau ditunjukin.